underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, saat ini para petani sedang mengeluhkan tentang harga tomat dan juga cabai yang kadang-kadang bisa sangat tinggi, tapi kadang-kadang juga bisa anjlok. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini itu gejala umum ya di Indonesia ya. Jadi seperti kalau kita ketahui ya di daerah Sumatera Selatan, Palembang ya, itu kan penghasil durian. Ya. Nah itu kalau lagi musim durian, nah itu durian sana sekilo tuh 10.000 nggak ada orang yang beli, 5.000 juga nggak ada orang yang beli. Ya maka banyak sekali pemanen-pemanen atau petani durian itu terpaksa duriannya dibuang. Ya itu terjadi ya. Juga di daerah lain yang penghasil sayur mayur seperti kobis, ya macam-macam itu juga begitu. Kalau lagi musim panen, maka kobis itu sekilonya cuma 1.000 atau 2.000. Nah ini petani kobisnya bagaimana? Kalau hasil panennya itu tidak bisa menutup ongkos dia memproduksi, termasuk dalam membeli pupuk. Ya, belum sewa tanahnya misalnya begitu ya, tenaga kerjanya macam-macam. Nah ini kan menjadi problem. Memang pada satu saat harga-harga komoditas tadi itu bisa naik, ya, tapi naiknya lebih sedikit daripada turunnya, ya. Jadi kalau panennya kurang, maka harga komoditas tadi itu bisa naik, ya, seneng ya. Tetapi komoditas-komoditas seperti itu kan sering-sering juga kena masalah, kena hama atau cuacanya seharusnya nggak boleh hujan, kena hujan, jadi tanamannya rusak, ya. Nah, jadi inilah menjadi problem paling besar di dunia industri atau pertanian di tempat kita, ya. Jadi kalau kita mencontoh negara-negara yang lain yang bisa mengelola dengan bagus soal harga ini, ternyata bahwa mereka mempunyai lalu lintas yang sangat hebat. Ya, jadi misalnya sekarang ada panen raya di satu daerah, itu maka dengan cepat itu langsung bisa dikirim ke luar daerah, pakai kereta api, pakai lalu lintas darat, mobil, itu semua segera dikirim dengan cepat, ya, sehingga tidak ada lagi overstock di daerah tertentu. Harga turun, anjlok karena overstock. Overstock itu nggak bisa dijual karena apa? Karena biaya untuk mengangkut itu mahal, lalu lintasnya belum lancar, ya. Ini kan diharapkan jalan-jalan yang lancar seperti jalan tol ini yang sekarang dibangun pemerintahan Jokowi ini itu harus bisa sampai ke desa. Ya, jadi seluruh sentra-sentra produksi pertanian itu mempunyai jalur-jalur khusus yang cepat untuk membawa hasil produksinya itu keluar daerah. Bayangin sekarang misalnya di daerah Jawa Tengah itu penghasil kobis, ya, itu banyak sekali kan kobis, labu, ya. Itu bagaimana? Kalau lalu lintasnya lancar, ya dia bisa kirim ke Jakarta. Ya, itu bisa kirim ke Surabaya, bisa kirim ke Cilacap dengan cepat. Kalau sudah demikian ini, maka daerah-daerah lain mendapat supply dari produk-produk yang oversupply di satu daerah. Kalau ini terjadi, kan masalah ini selesai. Karena overstocknya udah dibagi kemana-mana, sehingga sesuai dengan perkiraannya, ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang lalu lintasnya susah, bagaimana? Panen demikian banyak tidak bisa diangkut, padahal itu ada masa tenggangnya, dalam tempo 1-2 hari sudah mulai membusuk. Nah ini kan memang jelas, ya. Tapi kalau emang barangnya kurang, ya itu hukum ekonomi. Ya, barangnya kurang harganya memang naik. Tetapi kalau naik kan petaninya seneng. Ya, dan nggak boleh kan jatuh. Nah, kalau jatuh kan repot. Nah, makanya harus diatur sedemikian rupa. Dan internet itu harus juga
bisa difungsikan dengan hebat sampai ke desa-desa. Ya, jadi si petani ini bisa langsung membuat penawaran lewat internet. Ya, tapi memang kalau internetnya oke, tetapi lalu lintasnya, ekspedisinya nggak bisa cepat gimana? Kan nggak ada efek yang positif. Jadi memang harus di samping internet, di mana petani-petani itu dibelajari ya, diberikan pengetahuan bagaimana bisa menjual barang-barang dia untuk lewat internet. Ya, dan pasti kalau sudah seperti ini kan kejujuran juga harus diajarkan. Jadi yang jual itu nggak boleh barang busuk bilang barang bagus, kan nggak boleh. Ya, jadi ini harus betul-betul secara menyeluruh diperhatikan. Mudah-mudahan nanti Presiden baru Pak Prabowo ini bisa juga memikirkan agar supaya gejolak harga yang bisa naik, bisa jatuh terlalu dalam ini bisa diselesaikan dengan pola-pola yang modern. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.